saya sampaikan benar-benar hati-hati. Sebagian orang ya terlalu berani misalnya menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan tuduhan yang tidak-tidak. Saya ini suka baca bukunya beliau. Ya, hati-hati nuduh Wahabi itu tukang mengkafirkan, Wahabi tukang menghalalkan darah manusia, Wahabi tukang menyatakan orang di neraka jahanam, hati-hati. Kita tidak pernah menuduh, kita hanya mengungkapkan, kita hanya menjelaskan fakta-fakta yang tercatat dalam sejarah yang dicatat oleh Syekh Ibnul Ghannam, kemudian Tarikh Ibnu Bishir. Di dalam kitab-kitab tersebut yang berjilid-jilid besar itu tercatat bagaimana jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan keturunannya untuk melawan kaum muslimin yang dianggap syirik dan kafir. Kami akan balik bertanya kepada Ustadz Piranda, apa dibenarkan mengkafirkan Turki Utsmani? Apakah dibenarkan mengkafirkan dan menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah, di Mekah, di Riyadh, di Qatar, di Basrah, di Karbala, di Najib, di Qum, Oman, Kuwait, dan negeri-negeri Sam yang lain. Dan itu tercatat dalam kitab-kitab tarikh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Tarikh An-Najd, kemudian Unwanul Majid, Syekh Bisir, ya. Dan banyak lagi di kitab-kitab syarah yang lengkap. Di dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam karangan Syekh Khalid Mawardi Al-Ghamidi. Di situ banyak, bahkan bukan hanya ulama-ulama semasa yang dikafirkan, bahkan ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam As-Subki, Imam Al-Qusairi, terus ulama-ulama kontemporer sekarang seperti Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Al-Buti, dan banyak ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah yang dikafirkan. Coba dibaca. Kalau kita baca hanya kitab Ushul Salasah, kemudian Qawaidul Arba, kemudian kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat, ya tidak ada di situ dicantumkan Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengkafirkan fulan, mengkafirkan fulan, enggak ada. Karena itu hanya kaidah, itu hanya doktrinasi. Untuk apa? Untuk mendoktrin orang-orang, ya, supaya mereka apa? Supaya mereka mensyirikan, mengkafirkan orang-orang yang tawasul, orang-orang yang tabaruk, orang-orang yang membaca Quran di kuburan. Mereka anggap itu syirik dan kafir, bahkan syirik akbar, lebih syirik daripada kesyirikan Abu Jahal dan Abu Lahab. Doktrinasi. Ucapan dia itu tidak hilang begitu saja, tercatat. Kalau seorang tahu jasanya Syekh Muhammad bin Wahhab, bagaimana Saudi sebelum berdiri kerajaan Arab Saudi. Di antara yang mendirikan kerajaan Arab Saudi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab yang dikatakan Wahabi itu kedudukannya seperti Tuanku Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro di tanah air, pahlawan yang berjasa mendirikan kerajaan Arab Saudi. Kalau dikatakan Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya jasa besar, ya iya, punya jasa besar buat antum, buat dakwah-dakwah sunnah, dakwah-dakwah salafi yang suka membid'ahkan, yang suka mensyirikan, yang suka mengkafirkan amalan kaum muslimin. Iya, punya jasa. Ada orang yang mau ziarah ke kuburan Nabi dianggap syirik. Ada yang mau tabaruk di kuburan Nabi dianggap syirik. Ya. Dan kita tahu berkembang pesat dakwahnya sampai ke berbagai negeri, ya. Merasa paling sunnah, merasa paling ahli sunnah wal jamaah, yang lainnya ahli bid'ah, yang lainnya ahli syirik. Benar, bagi antum itu berjasa. Kemudian menuduh Arab Saudi, Wahabi, orangnya kejam, suka. Tanya orang-orang umroh dan haji, apakah ketakutan kalau sampai di Arab Saudi? Apakah dikejar-kejar sama orang Arab Badui untuk dibunuh di sana? Kan tidak ada seperti itu. Lihat Raja Salman, Raja Wahabi waktu datang, apa kemudian menakut-nakuti orang Indonesia atau beri bantuan kepada Indonesia? Dia beri bantuan kemana-mana saja, bahkan meskipun madhabnya berbeda, ya, madhab fikih berbeda, nggak jadi masalah, dia beri bantuan. Saudi beri bantuan kepada Palestina, kepada Suriah, ya, kepada Yaman, kepada Mesir, kepada Indonesia, meskipun madhabnya. Kalau dikatakan
ketika umroh, ketika haji, banyak tuh orang-orang yang selamat, tidak ada yang dibunuh. Iya, memang tidak ada yang dibunuh. Tetapi kalau dikatakan tidak ada pengkafiran, tidak ada pensyirikan, nah ini jelas dusta. Masih banyak orang yang dikafirkan, banyak orang yang disyirikan. Orang yang ziarah Nabi aja, yang ingin tawasul, yang ingin tabaruk ke kubur Nabi, dianggap syirik. Banyak itu askar-askar. Ada orang yang mau ngambil sesuatu kemudian dianggap ngalap berkah gitu kan, dari kain-kain Ka'bah itu, dianggap syirik, dianggap kafir kok. Masih ada pengkafiran itu berlaku. Apalagi orang-orang awam yang melakukan tawasul, yang tabaruk, udah santapan manis. Orang-orang Wahabi untuk pengkafiran, wah dinasehati, oh ini perbuatan syirik, ini perbuatan kafir. Masih ada, Pak. Tetapi kalau untuk pembunuhan, penyerangan, ya memang tidak ada lah. Kalaupun terjadi, wah itu akan merugikan Arab Saudi, ya, akan dikecam oleh dunia. Ya. Jangankan untuk membunuh umat Islam, ya, membunuh Israel aja sekarang, ya, Israel menyerang kaum muslimin, orang-orang Kristen, orang-orang ateis, orang-orang Eropa mengecam perbuatan itu. Apalagi kalau Arab Saudi menyerang, mengkafirkan, membunuh kaum muslimin, apalagi itu. Ya udahlah, habis Arab Saudi untuk sekarang. Perang senjata. Dan perlu kita sadari bahwa kenapa sih Arab Saudi sekarang tidak melakukan penjarahan, terutama di zaman-zaman Syekh bin Baz. Penyerangan itu berhenti itu di era-era Syekh bin Baz. Kenapa? Karena memang ada saran dari Inggris untuk tidak melakukan itu. Ya, ada saran dari orang-orang Inggris, kamu mau mengkafirkan, mau membid'ahkan, mau menyesatkan, ya silakan untuk sekarang, nggak apa-apa. Tetapi untuk membunuh di era-era modern seperti ini nggak boleh. Makanya Arab Saudi tidak. Apalagi kita tahu bahwa Arab Saudi yang sekarang itu ya udah sekularisme, udah menganut sekularisme. Ya. Banyak itu sekarang bioskop, kemudian konser-konser musik K-pop lah, orang-orang barat lah, dangdutan lah, kemudian membuat patung Raja Salman, ya, dan malah ini sekarang kebalik, orang yang demo, ya, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar di depan penguasa itu yang dibunuh malah sekarang. Orang yang menegakkan kebenaran, ya, menentang fatwa-fatwa kerajaan yang sesat seperti penutupan tempat senono, ya, kafe-kafe, ya, tempat hiburan-hiburan. Kalau itu yang ditentang untuk sekarang, malah itu yang dibunuh, dipenjara oleh Saudi. Kebalik sekarang kebalik. Berbeda. Tapi kalau menjelaskan ini syirik, ya harus dijelaskan. Kalau ini bid'ah harus dijelaskan. Tapi bukan berarti kemudian mengkafirkan, menumpahkan. Kalau menjelaskan ini syirik, ini kafir, ini bid'ah, yang jelas-jelas bid'ah, yang jelas-jelas syirik, yang disepakati kesyirikannya, kekafirannya oleh kaum muslimin, ya dijelaskan juga. Tidak ada yang mengatakan orang yang menyembah berhala itu tidak kafir, tidak syirik, ya, dijelasin kok. Gamblang itu. Mana yang bid'ah, yang benar-benar bid'ah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, ya. Kemudian kaum Sufi yang sesat, benar-benar sesat, dijelasin kok. Asu aja menjelaskan. Nggak ada yang tidak menjelaskan tentang kesyirikan. Yang bermasalahkan oleh kita itu ketika orang-orang Wahabi, ketika Ustadz Piranda menjelaskan bahwa sesuatu yang khilafiyah, ya, dianggap syirik. Itu yang jadi masalah. Menurut jumhur ulama, ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bolehnya tawasul. Kok tawasul yang dibolehkan oleh Imam Ahmad, tawasul yang dibolehkan oleh 4 mazhab, dianggap syirik akbar oleh Wahabi? Ini yang jadi pertanyaan, ya.
tapi sering menjadi tameng mereka tuh. Gak lengkap kalau menjelaskan. Kamu itu hanya menjelaskan kesyirikan. Kesyirikan yang mana yang dijelaskan? Ya. Kesyirikan tawasul, kesyirikan tabaruk. Coba itu yang diungkapkan. Tabaruk itu dibolehkan oleh para ulama, tetapi dianggap syirik oleh kaum Wahabi. Tawasul itu dibolehkan oleh 4 mazhab, tapi dikatakan syirik oleh Wahabi. Bahkan di zaman Muhammad bin Abdul Wahab itu target jihad mereka. Itu target pengkafiran Wahabi itu di situ. Dan tidak tercatat dalam sejarah orang-orang Wahabi menyerang Nasrani, menyerang orang-orang Yahudi, menyerang orang-orang yang Hindu. Gak ada sejarahnya. Yang diserang oleh Wahabi itu perlu dicatat orang-orang kaum muslimin, Mekah, Madinah, Turki Utsmani, kemudian Riyadh, Najd itu sendiri diserang. Kenapa? Karena mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang bertabaruk. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang tawasul, yang dianggap syirik akbar oleh Wahabi. Jadi jangan berkilah, Ustaz Piranda, ya, jangan berkilah. Benar itu tuduhan yang tidak sebagian orang terkena hasutan sebenarnya. Hati-hati kalau dia menuduh Syekh Abdul Wahab adalah begini sesat dan menyesatkan, tanduk setan dan macam-macamnya. Ingat, dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kita tidak menghasut, kita hanya menguatkan fakta. Dan antum juga sudah baca kitab Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi karangan Syekh Idrom. Antum sudah baca kok. Masa antum gak lihat di situ pengkafiran, pembunuhan terhadap kaum muslimin, ya, yang tertuang di dalam kitab-kitab Tarikh Najid, di dalam Unwanul Majid, itu Ad-Durrar As-Saniyah, itu kan kitab-kitab antum semua, ya. Kalau mau fair, antum katakan kayak gini aja. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Penyerangan terhadap Turki Utsmani, penyerangan terhadap Mekah, Madinah, kemudian Najd, Huraymila, itu adalah jihad. Karena apa? Karena mereka melakukan tawasul, istighosah, bertabaruk, yang itu merupakan syirik akbar. Maka jelas ini jihad fisabilillah. Antum katakan itu aja kok, selesai. Tetapi nyatanya antum berkelak terus. Kita menuduh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya itu gimana sih? Atau antum gak pernah baca atau gimana? Dan ya, ana ingin menyatakan bahwa orang yang menuduh Muhammad bin Abdul Wahab itu melakukan pengkafiran, melakukan pembunuhan, pertumpahan darah, itu akan ditanya oleh Allah. Ana akan balik bertanya, ketika jelas-jelas ya Wahabi ini menumpahkan darah kaum muslimin, ya, gara-gara bertawasul, istighosah, bertabaruk, yang itu merupakan ranah khilafiyah, dan mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan yang melakukan tawasul dan istighosah, dan membunuh para ulama di zamannya. Orang yang menutupi, orang yang menyangkal, apakah tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu membenarkan kelakuan itu? Kenapa kamu menutupi fakta-fakta itu yang jelas-jelas tertuang di dalam kitab-kitab antum? Apakah itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada kesesatan, ya, ketika ada tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh JI, ya, Jamaah Islamiyah, atas nama jihad, ya, apakah perbuatan tersebut kemudian kita tutupi bahwa itu tidak terjadi, tidak benar? Kalau pemboman di balik itu tidak benar, kemudian ISIS itu tidak radikal, apakah orang yang menutupi hal tersebut tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami akan balik bertanya.